Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Emilia Rohmah, guru dari SD Berdoa 2 Demak. Untuk pembelajaran saat ini, sebelum adanya pembelajaran pendekatan pembelajaran mendalam, kami menggunakan pembelajaran konvensional, di mana konvensional itu pembelajaran yang masih bersifat tradisional atau masih berpusat pada guru atau teacher center, di mana guru masih menyampaikan materi itu secara lisan melalui ceramah, sedangkan siswa hanya sebagai penerima informasi pasif. Maka dari itu kita sebagai guru perlu adanya perubahan, atau mungkin perubahan adanya agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Sehingga kita perlu adanya perubahan agar siswa tadi bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan mengalami dalam dirinya, yaitu dengan cara pendekatan pembelajaran mendalam, di mana pembelajaran mendalam itu bertujuan untuk menghasilkan pemahaman utuh dan mendalam siswa, bukan hanya menghafal fakta. Nah, pendekatan ini menekankan pada proses pembelajaran yang berkesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah rasa, dan olah hati. Nah, olahraga juga secara holistik. Dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, di mana ciri-ciri dari pembelajaran konvensional itu, guru masih menjadi sumber utama dalam mengendalikan penuh proses pembelajaran. Kemudian selalu menggunakan metode ceramah, yaitu materinya hanya disampaikan secara lisan oleh guru kepada siswa yang mendengarkan. Dan siswa itu pasif, di mana siswa itu cenderung hanya menerima, menyerap informasi yang diberikan, dan masih berpartisipasi secara terbatas. Kemudian untuk penilaiannya itu masih tradisional. Jadi murid-murid itu hanya belajar di hasil setelah selesai pembelajaran. Jadi tidak ada proses pembelajaran, itu tidak ada penilaiannya. Dari tantangan konvensional itu tadi, sehingga kita perlu memang tadi sudah saya sampaikan di awal, jadi kita perlu adanya perubahan dengan pembelajaran pendekatan tadi. Karena di dalam pendekatan pembelajaran tadi yang mendalam, itu di situ ada yang satu berisi bermakna. Di situ ada bermakna, itu artinya jadi pembelajaran itu dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata, sehingga siswa tidak hanya mempelajari secara teori, tetapi memang dikaitkan dengan pembelajaran yang nyata. Kemudian menggembirakan. Menggembirakan itu proses pembelajaran menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi menimbulkan rasa ingin tahu siswa pada pelajaran itu, sehingga ada tercipta suasana semangat dan termotivasi yang positif. Kemudian yang ketiga, holistik. Di holistik itu melibatkan keseluruhan potensi dari siswa melalui olah pikir tadi, kemudian ada olah hati, olah rasa, dan olah raga. Yang terakhir ada berpusat pada murid. Kalau di konvensional tadi berpusat pada siswa, tetapi di pembelajaran mendalam ini berpusat pada siswa, di mana siswa itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran, bahkan dilibatkan dan menentukan strategi belajarnya sendiri. Nah, untuk tujuan pembelajaran mendalam ini, yang pertama itu memang tujuan diadakan pembelajaran mendalam itu karena satu, mengatasi masalah mutu pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya literasi, kemudian adanya rendahnya numerasi, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang kedua, mewujudkan generasi yang tangguh dalam menghadapi perubahan masa depan dan sulit diprediksi. Dan yang ketiga, membentuk karakter, kesepakatan sosial, kepekaan sosial, dan keterampilan pemecahan masalah dalam diri siswa. Dengan ada pembelajaran mendalam itu, di mana pembelajaran itu terdapat 3 pilar utama dalam konsep deep learning tadi. Jadi yang pertama yaitu ada mindful learning, yaitu pembelajaran yang bermakna. Kemudian yang ketiga mindful learning, yaitu pembelajaran yang berkesadaran. Dan yang ketiga adalah joyful learning, yaitu pembelajaran yang menggembirakan.
Jadi harapan saya dengan adanya pembelajaran mendalam ini atau yang disebut deep learning, kita sebagai guru harus mau merubah cara pikir kita untuk agar siswa itu memang benar-benar menyadari kalau dia itu benar-benar belajar dan belajarnya itu bermakna bagi dirinya sendiri dan kehidupan nyata. Jadi intinya dalam pembelajaran learning ini dia itu sadar kalau dia itu butuh belajar dan untuk masa depannya dia di kemudian hari. Begitu, terima kasih yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran deep learning ini. Semoga pembelajaran ini memang bisa diterapkan di guru kita, guru sekarang dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.